Pak Kades tadi dijelaskan bahwa sampah yang masuk ke TPA ini kan ada 600 ton per hari, sementara 1000 ton itu diproduksi setiap hari di Kota Sidoarjo. Pertanyaan kita sangat sederhana, 500-nya itu ada di mana? Ya, 500-nya itu ada di mana? Terus pertanyaan saya yang kedua adalah bagaimana peran produsen itu sendiri sesuai dengan tanggung jawab mereka di Permen 75 tahun 2019 tentang petajaran produsen untuk mengelola sampah plastik mereka. Nah itu sejauh mana, bagaimana pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo memfasilitasi atau mendorong agar produsen-produsen ini mereka mengurai sampah mereka sesuai amanat Permen dan undang-undang tadi. Nah itu pertanyaan Pak, ini sekedar saya curhat ya sebagai wartawan yang kita curhat. 9 bulan yang lalu kami di Provinsi Bali itu terhibur dengan hadirnya sebuah teknologi, dengan hadirnya sebuah teknologi sampai mendatangkan konsentrasi para pejabat itu masuk ke Provinsi Bali, tepatnya di Kabupaten Badung, di sebuah kelurahan namanya Jimbaran. Hadir itu ibarat semacam setetes air di Gurun Sara, sehingga kita terhibur Pak. Ya, di tengah Bali sebagai tuan rumah KTT. Pada saat yang sama pemerintah Bali, pemerintah Pemprov menguras pikiran dan tenaga untuk memberikan perhatian yang luar biasa terhadap Bali dalam hal pengelolaan sampahnya. Nah, ketika itu muncullah sebuah teknologi yang datang juga dari Sidoarjo, datang juga dari Sidoarjo. Teknologi itu datang juga dari Sidoarjo. Nah, teknologi ini yang kadang kita juga teman-teman media memberitakan secara masif. Teknologi hasil racikan anak bangsa. Tentu kita berbangga. Diracik Pak, diracik teknologi didesain oleh anak bangsa yang kemudian dibawa ke Bali. Kita senang Pak, karena katanya menjanjikan sebuah konsep yang zero waste to landfill, sampah terkelola dengan habis. Tapi kemudian itu mengundang sampai datang ada peresmian oleh Pak Menko sendiri. Kalau enggak Pak Presiden Jokowi loh. Kalau tidak ada kendala, Presiden Jokowi sendiri akan meresmikan. Karena memang konsentrasi negara sedang berada di Bali untuk bagaimana mengelola sampah. Nah di tengah TPA Sumo mau kita tutup, tapi belum tutup juga Pak sampai hari ini. Nah kemudian dalam perjalanan tahap uji coba 2 bulan kemudian mesinnya batuk Pak. Mesinnya batuk pilek, flu Pak dia. Nah ketika flu, pertanyaan kita apakah itu masih zero waste to landfill apa enggak gitu. Nah sekarang ini kan kalau memang seperti itu, apakah teknologi yang dijanjikan ini juga akan sama dengan yang kemarin kalau misalnya itu diadopsi kemudian di Kelungkung dan di Jemberana? Sementara ini yang sama ini Pak, akhirnya kita dapat memberikan perbandingan Pak. Persoalan bahwa dia kemudian proven atau tidak, saya kira itu yang menjadi perhatian kita. Dulu juga dijanjikan proven Pak, tetapi setelah 2 bulan batuk Pak. Artinya bahwa yang plastik dan organik ini tidak bisa diolah. Yang ada malah terjadi sekarang pembakaran. Sampai kemarin pemerintah juga masuk, karena dibakar masyarakat komplain bautnya dan lain sebagainya. Pertanyaan saya yang sederhana ini Pak Budi dan di sini karena itu diproduksi dari sini, apakah kemudian ini bisa diadopsi di Jemberana untuk teknologi yang katanya anak bangsa ini, apakah kemudian akan sama dengan yang kemarin-kemarin atau bagaimana?